Ustadz Ahmad Wakid sebagai pemerhati perbandingan agama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya kita hidup ini sebenarnya kan kita ini punya satu perencanaan dalam hidup. Kemudian pada satu perencanaan ini tiba-tiba apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ini yang terjadi pada Saifuddin Ibrahim. Jadi Gus Dur sudah sudah menjelaskan bagaimana dia pertama benturan dengan agama, kemudian dengan keluarga. Di keluarga belum disebut keluarga, bagaimana dia kehidupan dengan anaknya sampai membuat buku sendiri khusus. Itu kan di dalam keluarga siapa saja nggak mungkin mengekspos seorang anak akan berdebat dengan bapaknya di depan umum seperti itu. Ini satu pukulan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Komentor Channel. Kali ini Mualaf Center Ayah Sofia mengundang Ustadz Ahmad Wakid, selaku pemerhati perbandingan agama. Yang mana beliau membahas gangguan kejiwaan si Udin Cubluks, yang udah mulai limbung, mungkin tinggal tunggu waktu aja. Baiklah gak usah lama-lama lagi, kita tonton aja videonya. Let's go. Kemudian dia ke Amerika. Tentunya pada waktu dia ke Amerika, dia itu mengharapkan kembali, bukan mau tinggal di sana. Lagi-lagi dia terbentur oleh satu perencanaan yang gagal. Kegagalan ini dimanapun kita akan terkena namanya culture shock. Culture shock itu, saya umpamanya mau ke Amerika 2 bulan, mau istirahat, mau tamasya, tiba-tiba saya jadi buron di sana. Saya harus hidup. Saya nggak punya persiapan hidup. Ini culture di sini berbeda dengan culture saya. Teman-teman saya yang di sana dulu bantu saya, nggak ada di sini. Kehidupan saya mendapatkan uang dari sini. Itu culture shock. Di Amerika, maksud Tuhan adalah memang kami harus stay di Amerika, tapi hanya berapa bulan saja. Berapa bulan saja ini adalah untuk waktu Abi harus menyenangkan saya, karena satu bulan 1 tahun setengah Abi di penjara loh. Lalu setelah keluar penjara tuh Abi pelayanan melupakan saya dan anak saya. Saya sudah bilang semua orang. Maksudnya Tuhan, kenapa? Karena Abi ngomong 300 ayat itu bukan waktu di Amerika. Sebelum ke Amerika itu udah ngomong. Tapi entah kenapa nginjak Amerika langsung viral. Saya langsung oh Tuhan maunya kita berdua berdiam diri di sini dulu, menikmati masa berdua yang 1 tahun lebih itu udah kehilangan waktu kita berdua. Nah, kalau kita berdua ini sudah oke, udah mantap, keadaan tuh bisa pulih, gue bilang. Tapi orang nggak ada yang percaya sama saya, Bang. Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Dia dalam keadaan seperti ini. Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi wajar kalau kemudian terjadi gangguan itu. Tadi dikatakan tinggal tingkat gangguannya ini seberapa. Nah, termasuk daya tahan. Termasuk daya tahannya. Tapi terlihat juga Gus Dur bahwa dia sudah mulai gangguan itu membuat nalarnya dia jadi turun. Mulai limbung ya. Mulai limbung dia. Apa buktinya? Ngomongnya udah nggak kontrol lagi udah. Kalau dulu sebelum kejadian itu dia masih kontrol. Ada yang ditakuti, ada yang disegani. Entah itu terlepas dari itu kekuasaan ataupun Tuhan. Nalar sudah hilang. Contoh, dia motong kepalanya babi. Ini saya ditipu sama orang Arab. 35 tahun saya nggak makan babi. Loh, memang yang ngelarang makan babi cuma orang Arab apa? Orang Yahudi dia juga belajar loh. Nalar dia sudah hilang. Dia lupa bahwa di kitab dia itu juga melarang makan babi bagi orang Yahudi. Ngapain nyalain orang Arab? Sebelum orang Arab melarang makan babi, orang Yahudi terdahulu sudah melarang makan babi. Tapi karena namanya orang dalam keadaan shock, ya itu
Akhirnya apapun tercetus. Seperti orang yang mau tenggelam ini sekarang ini. Dia bilang, bantulah kita meskipun 20.000 dana untuk kita. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Ini kan sudah kelihatan orang mau tenggelam, apapun yang ada, seutas tali pun dia mau pegang. Nah ini yang terjadi. Ya makanya tadi dibilang bahwa stres berat, sangat berat dengan tantangan seperti itu. Ya, kalau dia, ini sekarang serba salah. Bisakah dia hidup berkelanjutan di sana? Apa kira-kira kepolisian Indonesia ini tidak mengirim Interpol ke sana? Apakah itu tidak dilakukan? Karena dia juga meresahkan orang-orang Islam, bukan cuma di Indonesia karena dia berbahasa Indonesia, seluruh dunia loh. Kalau Anda ngomong Islam itu bukan Indonesia, udah dunia. Ini menista. Nah, apa kira-kira dia tidak berpikir bagaimana dengan istrinya? Kacau. Dengan anaknya? Kacau. Dengan teman-temannya dulu. Ditinggal istri, ditinggal anak, uang tidak cukup, kehidupan menderita, compang-camping ke sana kemari. Si jomblo udah mulai bingung dia. Saya duda ditinggal istri dan saya nggak punya anak sekarang ini. Dengan orang seagamanya pun sekarang jadi kontroversi. Nah, ini saya yakin banyak orang-orang Kristen yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi ya wajar kalau kemudian dia mengidap gangguan jiwa tadi. Kan Muslim, orang Kristen aja nggak suka sama saya. Artinya jiwa tenangnya itu terganggu. Benar sekali kata Ustadz Ahmad Wakid, jiwa tenang si Udin Cubluks terganggu. Nalarnya hilang, ocehannya ngawur gak karuan. Jadi kalau kita tonton video si Udin pun jatuhnya lucu, konslet, dan sekaligus membagongkan. Ya ini mah, tinggal tunggu waktu aja, si Udin Cubluks jadi gila permanen. Oke deh, cukup sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu tinggal kita lihat aja kadarnya berapa persen itu. Semakin naik, semakin tinggi, semakin panas, semakin tidak terkontrol, ya lama-lama pada titik poin Konslet. Ya ampun. Jack Black. Ya, jadi kira-kira itulah.